Oke, kembali lagi di Pocoker TV bersama Bang Diksor. Sepak bola maju tanpa Yoi, yoy. kita bakal bahas 180 menit Indonesia menuju ke round 4. Bagaimana Bang Diksor? Kita bakal membahas Indonesia melawan Arab Saudi nih. Tegang 180 menit untuk menciptakan sejarah. Sejarah baru ya. Keren lah. Ini adalah penentuan. Sebenarnya masih ada satu lagi kalau kita menang sekali, imbang sekali kan. Iya. Tapi kita doa lolos sekarang ya, kalau kita lanjut ke round 5 playoff itu sangat berarti. Kita harus jotosan sama runner up lagi, terus kita menang, kita langsung masuk playoff yang ketemunya CONCACAF. Di sana ada Bolivia menanti kita, guys. Sekelas Argentina, Brazil aja ngapa-ngapan main di kandang mereka. Kita lihat nih persiapan Indonesia kemarin melawan Libanon Bang Diksor. Ya, dan Arab Saudi juga bagus ya. Dia lawan Makedonia Utara, lawan Ceko. Dia menang lawan Makedonia, imbang lawan Ceko. Ya. Lihat persiapan lawan kita dulu deh. Gimana Bang Diksor? Persiapan lawan kita ya. Jadi kita jangan jemawa bilang kita squad kita Eropa, mereka juga pemainnya luar biasa. Biarpun main di Liga Arab, lawan-lawan yang mereka lawan tuh mantan bintang-bintang Eropa. Jadi ya tetap fokus 180 menit inilah. Betul. Jadi apapun yang kamu lakukan dalam lapangan, lakukan yang terbaik untuk bangsa dan tanah air. Oke, kita lihat Garuda Calling dulu nih Bang Diksor. Ya. Gimana Bang Diksor menanggapi Garuda Calling? Garuda Calling menurut saya ada beberapa problem masalah kiper yang masih 50-50 bisa main apakah, tapi gue ngelihat Paes ada dalam DSP-nya Dallas, berarti ya doa-doa Emil nggak bisa, Paesnya ada bisa backup. Tapi kalau krusialnya mereka berdua nggak ada, gue pilih Nadeo Argawinata lagi top perform, lagi posisi 1 di liga. Gue bukan ngucilin Hernando ya, tapi emang untuk postur kita butuh Nadeo untuk duel-duel udara ya. Oke. Secara refleks emang Nadeo kurang refleks untuk bola-bola kaget, tapi untuk duel-duel bola udara Nadeo lah ketimbang Hernando. Kita lihat lini belakang Bang Diksor. Lini belakang kayaknya duet kemarin dipakai Kevin Jai. Dick Jai itu bakalan dipakai di dua center back ya. Dua center back belakang ya. Ya, dari pemanggilan ini sesuai jalan yang kemarin sih, Maes kan masih dalam problematik, jadi mungkin nggak dibawa dulu. Emang krusial sih, tapi kalau ada pemain yang punya problematik terus masuk, takutnya merusak ritme pertandingan teman-temannya di dalam. Berarti sebelah kanan nih siapa nih? Wingback kanan, wingback kiri pasti Kelvin atau gimana nih menurut Bang Diksor nih, kita lihat. Kalau wingback kiri udah pasti Dan James. Dan James ya. Oke. Menurut saya bakal dipakai formasi yang lawan Libanon. Oke. Apa ya? Kenapa mereka mengcounter ini? Karena Arab kan menggembor-gemborkan datang pelatih set piece kan. Jadi ingat ya, set piece bola mati juga patut diwaspadai, tapi seputar open play juga kadang-kadang serangan balik itu scrimmage langsung buang ke depan terus terjadi scrimmage, itu tuh bahaya sebenarnya. Bahaya. Jadi kenapa gue bilang kemarin bagus Verdong ditaruh di holding midfielder. Ada backupan untuk belakang. Kemarin bagus banget. Emang terjadi satu on target, ada satu kesalahan sih. Tapi kalau kita ngelihat kemarin secara mereka bertahan, kemarin tuh sayang banget kalau mau saya tuh coba Libanon keluar untuk menyerang sekali 2 kali. Nah ini dia nih Bang, yang kemarin gue sempat menganalisa ya. Ini kan Patrick benar-benar kan belum ketemu sama Arab Saudi. Dan ini away. Dan gue ngelihat analisa gue pertandingan away lawan Australia dan lawan Jepang, memang gelandang kita itu harus bertahan dan cepat juga menyerang Bang. Itu yang kata tadi Bang Diksor. Ya makanya kenapa kemarin dia taruh duet Pelupesi sama Verdong dan James di kiri, Yakob di sebelah kanan. Karena apa ya, sebelah kiri kanan kita krusial. Jadi begitu Pelupesi ini off posisi, si Yakob bisa ngedirect untuk nutup. Begitu juga Yakob off posisi, Pelupesi bisa turun untuk nutup. Begitu juga apalagi Dan James sama si Calvin Verdong kemarin kalau kita ngelihat luar biasa. Ya. James naik, Verdong tutup. Verdong naik, Dan James tutup. Tambah lagi perform Dan James belakang ini sama Go High Eagles bagus, lumayan terlalu bagus menurut gue.
Tambah memang, lagi, iya benar. Tambah lagi pertandingan terakhir lawan PSG ini kayaknya si Kelvin Verdong nggak masuk DSP. Jadi mungkin timnya mengistirahatkan untuk ronde 4. Ya, tapi keuntungannya memang Arab lebih siap kayaknya ya dalam segi persiapan ya. Dia main juga di Gold Cup ya. Kemarin saya juga lihat lawan Meksiko luar biasa walaupun dia kalah 2-0. Amerika dia bisa nahan. Dia bisa nahan loh, Bang. Jadi gimana tuh? Ada perkembangan dari tim mereka ya, dari yang mereka terpuruk. Kemarin harusnya kalau bilang dari pertama Mancini itu bagus pegangnya, mungkin mereka udah lolos round 3 kemarin. Tapi kayak memang karena down di awalnya mereka ditahan imbang Indonesia itu yang bikin 1-1 sama ya, kejebolan babak pertama menit 18. Iya, itu Sandy Walsh ya. Itu bikin mereka down sebenarnya. Iya, betul. Jadi apa ya? Jadi mereka berbenah, mereka cari kekurangan mereka apa, mereka lawan pemain mereka lawan tim-tim dari Eropa, mungkin membaca gaya permainan pelatih kita juga karena seorang pemain dari Eropa kan. Iya. Nah, ini ada satu pertanyaan nih Bang Dixor dari Bang Will nih. Kira-kira nih Patrick Kluivert bakal mengeluarkan formasi apa nih? Apakah dia pakai 4-3-3 atau 3-4-3 Bang Dixor? Kalau menurut gua kayak kemarin sih 4-2, holdingnya 2, gelandang bocornya 1 yang bisa ke kiri 4-2-1-3 ya? 4-2-1-1. Oh, 1-2-1. Iya. Ini kalau kemungkinan Ole main. Kalau Ole belum bisa main bakal Zilistra atau Sananta main duluan. Tapi ekspektasi gue si Zilistra duluan sih sebagai pengganggu di tengah. Ada satu orang di depan Verdong sama Pelupesi ini yang harus bisa bagi bola ke Zilistra itu, entah Zilistra jadi tembok atau apa. Harus dikombinasikan. Soalnya kemarin gue ngelihat dapat bola Miliano Jonathan. Putus bola. Gue gue juga turut bela sungkawa untuk Kakak Riki ya, karena kemarin ayah dari Kakak Riki itu meninggal. Biasanya orang-orang timur itu keganggu performanya. Takutnya saya itu, tapi saya yakin sih bakal Kakak Riki yang ditaruh di situ, lebih objektif Kakak Riki ketimbang Tom Haye sih. Tapi yang gue lihat lawan Libanon kemarin Bang, tidak ada passingnya kurang progresif Bang. Itu gimana Bang? Maka gue bilang itu nggak ada kreasi. Nggak ada yang bisa main. Ini gue bisa bentengin lu, gue terima bola lu, gue pantulin ke lu jadi kemana. Jadi Zilistra kemarin tuh nggak jadi pemantul. Zilistra terlalu terpaku sama 3-4 backnya Libanon. Ini kan Boulaye nggak dibawa. Dengar-dengar Boulaye nggak dibawa. Tapi ngelihat DSP juga nggak ada Boulaye sih sebenarnya. Maksudnya gue, orang yang di depan satu orang ini bisa jadi pemantul yang baik. Begitu Ricky Kambuaya pegang bola, deket, terima. Atau salah satu dari kiri atau kanan jadi pemantul. Iya. Jadi wing itu harusnya ngebuka ruang ya. Iya. Jadi gelandang ini gak bingung nih Bang. Jadi kemarin Ricky Kambuaya mau passing ke Zilistra, udah kejaga 4 orang, 3 orang mau passing kemana coba? Mau mantul ke musuh ini. Berapa kali apa yang dilakukan Kambuaya kemarin ke Miliano, passing luar biasa loh. Untuk orang yang sekelas main di Liga 1 loh. Tapi emang gelandang harus capek Bang ya, harus ya Bang ya. Kalau secara permainan kemarin yang punya taktik yang dipakai oleh Coach Patrick emang harus capek. Capek banget ya. Iya. Jadi kalau punya Coach Shin kan wingback yang capek. Iya. Wingback kiri kanan yang akan bergerak terus naik turun. Tapi 4-3-3 ini emang harus punya gelandang yang punya stamina, paru-paru super. Iya, jadi kenapa gue bilang Verdong itu ditaruh di holding midfielder sama Pelupesi? Itu paling benar. Pelupesi dipakai pengalamannya, Verdong dipakai tenaganya. Iya. Dan yang gue lihat juga nomor 24 itu pemain Arab itu, dia kalau diganggu psikisnya tuh Bang, emosian tuh Bang. Ya. Nah Indonesia harus bisa tuh ngeganggu psikisnya pemain Arab. Ya gitu satu lagi nih, ini faktor non teknis ya. Iya. Pemain kita biarpun Eropa harus sedikit belajar tentang guling-guling FC ini. Itu dia. Betul. Jadi ini non teknis ya, non teknis yang mereka emang taktik juga sih jalan itu sebenarnya pakai. Betul. Jadi usahakan kita ngebobol duluan. Iya, itu benar Bang. Setahu saya Arab Saudi bakalan bertahan duluan, membaca baru menyerang. Iya. Ngelihat pertandingan terakhir mereka lawan Ceko, nahan dulu, ngulur-ngulur dulu, baru mereka serang. Ceko tuh high pressing tuh sama Meksiko tuh babak pertama tuh. Tapi Arab benar-benar bisa nahan gempuran loh. Jadi gila. Gue bilang apa? Coach Patrick kemarin emang harus punya apa ya?
kreasi di lini tengah untuk membongkar itu. Nah itu dia tuh Bang, kita bahas lini tengah Bang, yang bakal dimainkan menurut Bang Diksor. Kayak tadi punya saya. Siapa tuh Bang? 2 holding, Pelupesi, Verdong, depannya Kambuaya. Wing kiri kanannya Miliano tetap. Ya. Kirinya bisa Ranger kayaknya. Ranger atau Ragnar masih kemungkinan. Menurut saya belum 100%. Belum 100% ya. Menurut saya sih Eli sih paling benar. Eliano ya. Eliano Rangers paling benar. Patut dicoba kan ya. Kan gak ada Marceng jadi Eliano. Kalau enggak Zilistra sebenarnya bisa di sayap kiri sayap kanan sebenarnya. Tapi karena gue rasa kekurangan pemain mending Zilistra di depan sih. Oke. Nah yang gue lihat juga Arab Saudi nih ya, dia main dari posisi sayap-sayapnya cepet Bang. Itu bola-bola matinya dan duel-duel udaranya bahaya juga nih Bang Arab Saudi Bang. Ya, terus ada satu lagi senjata mematikan mereka. Bola-bola spekulatif dari luar. Nah itu dia tuh, bahaya tuh. Itu sebenarnya bahaya tapi ya kita bisa itulah, bisa antisipasi. Gue yakin lah, optimis lah kalau Arab. Kita 2 kali kok bisa imbang, bisa menang sama mereka pertandingan terakhir. Sebenarnya gini Bang ya, pertandingan pertama ini adalah laga yang paling penting. Ya. Harus mendapatkan poin, bener atau Bang Diksor? Indonesia harus mencetak gol babak pertama. Harus mencetak gol. Soalnya setahu saya kalau di sebelah gol dulu udah pasti guling-guling FC. Pasti. Udah pasti itu. Drama-drama ya Bang ya. Bukan drama lagi, telenovela. Apalagi main di kandangnya ya kan. Ya. Keuntungan tuh buat dia kan. Tambah lagi dukungan kita cuma dapat tiket 5.000 apa 10.000 aja lupa gue. Jadi faktor non teknis lain-lain selain ngomong bilang Arab sponsorship lah apalah itu urusan belakang lah. Ini ngomong apa-apa udah tanda tangan. Ini MOU mereka siapa tahu meloloskan mereka Piala Dunia. Lah lucu loh, ada MOU meloloskan mereka Piala Dunia harus jadi sponsor, kan lucu. Ya. Intinya fight sebelum bertanding ya Bang ya. Itu udah apa ya? Pesimisme lah. Ya. Ketemu kita lagi. Wasit ini begini. Itu udah apa ya? Mendiskreditkan anak-anak kita loh. Itu mendiskreditkan pelatih kita bahwa kita udah kalah nih wasitnya dari Timur Tengah nih. Perjuang dulu, Pak. Ya. Wasit juga manusia lah. Liga Inggris aja banyak kesalahan apalagi ini yang sekelas cuma Asia. Makanya Liga Champions VAR aja banyak ya. Iya, VAR aja banyak yang lolos. Jadi mereka juga manusia sih yang pegang VAR. Jadi kita tunjukin permainan kita yang terbaik lah. Betul. Kalau belum apa-apa kita udah pesimis, wah wasit Timur Tengah ini begini AFC nggak terima. Udah terlalu drama, Pak. Terus satu lagi nih untuk Bapak kita yang terhormat. Bapak AS tuh ya, Bapak Arya, mohon ini kita kondusifkan lah. Ini kita udah mau bertanding lawan Arab berapa hari lagi. Tolonglah di podcast itu jaga-jaga. Nggak usah ngomong pelatih lama lah, jangan diandai kata karyawan lucu loh karyawan loh. Betul. Ingat loh Bapak, dia datang dengan 0. Malah minus menurut saya. Potong generasi Bang. Siapa pelatih potong generasi ya kan? Cuma Sintayong. Jadi nggak usah ngomong-ngomong lah. Ngomong Patrick fokus ke depan lah. Orang kalau masih tanya Sintayong tinggal aja Bapak. Saya nggak mau bahas Sintayong, saya mau bahas coach yang sekarang. Iya gitu. Betul. Kalau Bapak masih ke situ mah Bapak baper juga sama mereka berarti. Betul. Tapi intinya Pak, buktikan dulu pelatih yang sekarang baru kita bisa ngomong. Memang kalau dia pelatih terbaik kita ngomong pelatih terbaik Pak. Ya, satu lagi nih untuk supporter Timnas Indonesia. Belajar ikhlas. Apapun hasil Timnas, mau bagus, mau jelek, mau terpuruk banget, dukung, nggak usah ngehujat. Ini pemain ini salah, pemain ini salah. Bahkan orang yang nggak dipanggil pun kalian dipermasalahkan loh. Betul. Udahlah Lino nggak dipanggil, ya udah Lino nggak dipanggil mau gimana? Itu keputusan pelatih. Keputusan pelatih loh. Kita hargai, betul. Federasi pun nggak bakalan bisa. Kalau ada federasi bilang saya bisa nih bawa pemain-pemain ini masuk ke dalam tim, udah titipan namanya. Iya, betul. Jadi udahlah nggak ada hak intervensi pelatih lah. Oke, Bang Diksor nih kata-kata terakhir nih. 180 menit siapkan ruang ikhlas. Kata-kata dari Bang Diksor, silakan. 180 menit siapkan untuk pendukung Timnas Indonesia, doa yang kuat, doa yang kencang sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ingat, sepak bola itu menyatukan, bukan untuk mengadu domba.
Oke, makasih Bang Risor. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.